Despicable Me 4, sequel yang tidak terlalu lucu dan tidak menawarkan hal baru sama sekali. Setelah 7 tahun, sepertinya Illumination perlu mempertimbangkan untuk merombak tim kreatifnya yang membuat film ini, atau setidaknya mencari ide baru dalam mengembangkan waralaba Despicable Me, agar penonton tidak bosan dan merasa disajikan makanan yang sama dari waktu ke waktu. Suka tidak suka, kalau Despicable Me 4 jelas bukan yang terbaik dalam seri Despicable Me, seperti yang pertama rilis pada tahun 2010 dan kemudian berkembang luas hingga sekarang ini. Konsep Gru harus sembunyi dan munculnya Mega Minions. Rasa-rasanya para kreator yang membuat film ini benar-benar perlu merenung dan mencari formula baru untuk melanjutkan kisah Gru ke depannya. Melihat film keempat ini, di mana pasukan kuning botak bernama Minion dibuat ala-ala superhero Marvel, tapi musuhnya malah terlihat sangat katrok sekali. Kritikus film dunia dan penonton setia sadar Despicable Me 4 menjadi film kedua setelah Despicable Me 3 yang tidak memiliki cerita kuat dalam mengisahkan perjalanan hidup Gru dan Minion. Tidak ada sesuatu yang ditawarkan spesial, semua hanyalah pengulangan cerita dengan dasar selipan-selipan humor semata. Lihat saja, mau adegan apapun, tetap saja ada selipan iklan Minion yang diharapkan lucu untuk selalu muncul. Masalah utama film ini adalah cerita yang berulang. Ibarat kita makan, lauknya tidak ganti-ganti, itu-itu saja. Meski kita memang suka lauk tersebut, apa tidak ada variasi lauk lain yang lebih enak dari yang sudah disajikan ini? Apa sampai di sini saja kemampuan para kreator untuk memasak hidangannya? 7 tahun lalu, kita semua diperkenalkan Gru yang memiliki saudara kembar dengan karakter yang sangat berbeda dalam Despicable Me 3. Namun, kisah itu tidak signifikan dalam mengembangkan peran Gru sebagai tokoh utama. Kini, dalam Despicable Me 4, ceritanya pun sama, tidak berkembang dan tetap garing. Bisa dikatakan ini adalah konsep menarik yang gagal dieksekusi dengan baik. Meskipun ada sedikit perbaikan dari segi emosional, tetap saja ada banyak elemen cerita yang hanya berakhir sebagai gimmick belaka. Salah satunya adalah konsep Mega Minions yang sebenarnya menarik dan kocak, tapi sayangnya tidak dieksekusi dengan baik. Gitu-gitu aja, dan malah jadi tidak jelas mau dibawa kemana sih Mega Minion ini. Jangan bilang akan ada seri film khusus tentang superhero Minions ini tahun depan. Waralaba Despicable Me ini memang terlalu banyak memiliki karakter dan gimmick. Setiap film baru pasti ada lebih dari satu karakter baru yang tidak memiliki peran signifikan. Dalam Despicable Me 4 ada 3 penjahat baru, ditambah 1 protagonis dan 1 karakter abu-abu. Ini baru hanya dari karakter manusianya saja, belum termasuk minion-minion yang namanya baru kita dengar. Hasilnya, film ini penuh dengan karakter, tapi kurang substansi. Film ini seperti mikrolet yang sudah penuh, tapi masih mencoba menjejalkan lebih banyak penumpang. Sangat padat dan penuh, tetapi tidak menawarkan perkembangan yang signifikan. Memang, ada beberapa perkembangan karakter seperti Gru yang menjadi lebih bijak dan dewasa, serta highlight pada beberapa minion. Musuh yang dihadirkan juga semakin ajaib, walau dengan kemampuan pas-pasan dan katrok. Sama sekali tidak ada kengerian yang ditebarkan di sepanjang film. Despicable Me 4 adalah usaha kreatif yang kurang berhasil. Memang mereka telah berusaha keras untuk tetap kreatif dan mencoba hal baru, tetapi mereka gagal menyadari bahwa unsur baru yang ditambahkan harus seimbang dan memiliki porsi yang tepat, tanpa berusaha untuk tidak membandingkan dengan waralaba animasi lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa cerita film animasi seperti Disney misalnya digodok dengan riset mendalam dan disajikan dengan apik. Harusnya Despicable Me 4 ini fokus pada pesan yang ingin disampaikan, walau memang berbeda karakter dan kalah pengalaman dibandingkan dengan Disney. Namun, satu hal yang bisa dipelajari adalah pentingnya memahami pesan yang ingin disampaikan dan fokus pada hal tersebut.
Dalam saga Despicable Me, yang paling menarik memang para minion. Namun, Despicable Me seharusnya tetap fokus pada kisah Gru dan perkembangannya, alih-alih menjaga relevansi dengan Gen Z yang sekarang lebih banyak daripada di awal-awal kemunculan film ini. Tetap saja, semua stay relevan dan relate dengan perkembangan budaya pop, terutama untuk para Gen Z. Mereka tampaknya sadar bahwa demografi pasar tidak lagi sama dan ada generasi baru yang menjadi mayoritas. Namun, penting untuk tetap tahu batasan dan tidak mencoba terlalu keras untuk stay relevan hingga menjadi mengganggu. Akhirnya, Despicable Me 4 adalah sequel yang tidak terlalu lucu dan tidak menawarkan hal baru. Ceritanya tidak kuat, karakternya terlalu banyak, dan eksekusinya tidak menarik. Meskipun ada beberapa perkembangan karakter dan usaha untuk tetap relevan, film ini perlu lebih fokus dan seimbang dalam pengembangan cerita dan karakter. Tidak ada bahaya mengerikan yang mengancam. Semua seperti hiburan belaka yang cuma mau menggelitik benak tawa semata. Apalagi kubu Gru diperkuat dengan minion super, kekuatan yang lebih mirip-mirip X-Men atau Fantastic Four-nya Marvel. Semakin tidak jelas saja nasib dari musuhnya yang bernama Maxim ini. Kalah jauh dari segi kekuatan, membuatnya tidak bisa eksis memberikan ancaman sepanjang film. Apalagi musuh Gru di film ini. Di film keempatnya, dia seperti seorang satpam menghadapi satu pasukan batalion tempur Gru dan armada-armada pendukungnya. Kalaupun ada pasukan kecoa yang dia punya, sama sekali tidak berguna dan tidak ada turut andilnya di sepanjang film dari awal hingga akhir. Hanya pepesan kosong semata kehadiran para pasukan kecoa ini.